Terima kasih kepada pihak kepolisian karena sudah menahan NM dan temannya IZ. Terima kasih kepada pihak kepolisian karena sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Dan satu lagi terima kasih kepada pihak kepolisian Konoha karena sudah menunjukkan kebobrokan, sudah menunjukkan bahwa pihak kepolisian Konoha ini tidak memperhatikan asas-asas kenapa uang itu ditransfer. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena pertanyaannya gini. Kalau pihak kepolisian betul-betul mendalami kasus ini, betul-betul ingin memaksa kasus ini masuk ke dalam ranah tindakan kriminal dan dicari keadilan dan kebenaran yang seadil-adilnya, kenapa pihak kepolisian tidak membelokkan kasus ini atau tidak mengarahkan kasus ini masuk ke dalam kasus tindakan dugaan penyuapan? Itulah negeri Konoha. Memangnya polisi di Konoha ini ya. Tidur yuk guys. Ini sambil maskeran pakai stick mask dari Jessica yang abu-abu. Bisa mengurangi kerutan, mencerahkan. Kenapa aku vokal untuk bicara soal ini? Karena aku juga korban dari krim abal-abal. Bravo Polri, akhirnya Nikita Mirzani ditahan setelah ditetapkan menjadi tersangka dan terlihat menggunakan baju orange. Ya, Satyam Eva Jayati kebenaran pasti menemukan jalannya. Walaupun dulu laporan gue pernah di SP3, ya kan. Tapi akhirnya ucapan dia bisa dipatahkan bahwasannya ada kok polisi yang berani nangkap dia. Ada kok polisi yang berani mentersangkakan dia. Ternyata uang dia juga tidak cukup untuk membeli yang katanya kalau hukum itu dibeli begitu. Akhirnya air mata gue terbalaskan setelah dia nyebarin nomor gue, dia hina-hina gue, dia posting-posting foto anak gue yang kecil, si Sultan. Ya, gue sih bilangnya puji Tuhan begitu. Terima kasih ya. Ini berkah Ramadan, selamat berpuasa buat kalian semua. Besok subuh. Sekarang silakan menghujat. Nikita Mirzani masuk penjara. Ail pun juga asistennya. Kubu sebelah lagi berpesta. Kubu sebelah. Pokoknya banyak yang sekarang lagi bersenang hati. Lagi bersukaria dengan kabar Nikita Mirzani. Tenang dulu, masih ada persidangan. Pokoknya kita nih bikin hashtag Justice for NM. Kadang gue juga lucu ya. Ini berpendapat ya, gue berpendapat ya. Negeri ini lucu. Hukumnya kemana hukumnya? Ini nggak diselamatin dulu nih. Orang yang udah kena tipu dan segala macam. Itu nggak diurus dulu. Tapi kalau untuk yang hal begini tuh cepet gitu loh prosesnya. Yang kemarin dilaporin oleh Doktif dan juga Nikita Mirzani dan lain-lain. Terkait overclaim, produk tidak aman. Itu kemana laporannya? Lo sadar gak sih laporannya kemana? Laporannya kemana? Nggak tahu ya, gue nggak mau apa itu. Gue cuma nanya dan itu berpendapat doang. Gue nggak mau ngiring stigma negatif. Yaudah, gue cuma nanya laporannya kemana gitu loh. Biar ada kejelasannya. Kenapa kok ujuk-ujuk ini cepet banget penyelesaiannya? Jebret gitu loh. Langsung aja tersangka, langsung masuk penjara. Nggak apa-apa, semua diputuskan dari pengadilan nantinya. Hukum berjalan. We just watching with that. Dan kita tahu dan bisa menilai nantinya. Apakah hukum ini berlaku sebaik mungkin atau enggak, kita nggak tahu. Untuk Nikita Mirzani, even lo pun masuk penjara nantinya gitu loh, dengan putusan sidang nantinya, lo untuk kedua kalinya tersangka yang terhormat. Thank you. Keren banget Nikita Mirzani, udah pakai baju orange masih bisa sumringah senyumnya, cantik sekali. Karena Nikita Mirzani udah ditahan ya kan, kasus dugaan pemerasan. Terus pertanyaannya, dikemanakan si penyuapnya? Kok ada yang bisa memeras dan ada yang bisa disuap? Bravo Kepolisian Republik Indonesia. Kalau ada yang ditangkap karena dugaan pemerasan, harus ada juga dong yang diproses dugaan penyuapan. Karena kok bisa nyuap-nyuap? Tujuan nyuapnya untuk apa? Kita ngebahas tentang skincare ya. Jadi semoga dari kasus ini Nikita Mirzani bisa membongkar kalau di dunia perskincarean itu emang ada suap menyuap, say. Ya, Nikita Mirzani aja bisa disuap, gimana yang lain? Semangat untuk Nikita Mirzani, kita tetap mendukung kamu. Niki, gimana kabarnya sendiri? Baik. Udah nih bang. Bang. Keren ya kalau Niki datang ke Polda gitu sendiri, nggak rame-rame. Terus Poldanya itu langsung preskon ya, nyata ini ya Niki ini ternyata ya.
begitu membagongkan ya, nggak perlu rame-rame udah kayak tawuran gitu kan. Keren banget. Kalian masih panas. Panas sayang. Jangan pakai seng sayang. Kami izin menjelaskan bahwa penyidik dari Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya setelah melakukan pemeriksaan terhadap kedua tersangka, yang pertama saudari NM, yang kedua saudara IM, kemudian dilakukan gelar perkara lagi. Selanjutnya penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka. Dan untuk 20 hari ke depan, kedua tersangka dilakukan penahanan oleh penyidik. Selanjutnya penyidik terus melakukan pendalaman dan melengkapi berkas-berkas terkait peristiwa Akuo. Itu rekan-rekan update-nya ya. Ada pertanyaan? Ini ada beberapa pertanyaan, Pak. Baik. Terhadap tersangka saudari NM, dalam 2 kali proses BAP sebagai tersangka diajukan 109 pertanyaan. Kemudian terhadap tersangka saudara IM dalam proses 2 kali BAP sebagai tersangka diajukan 99 pertanyaan. Setelah didapatkan bukti yang cukup, kemudian adanya barang bukti yang sudah disita. Barang buktinya ada dokumen atau surat, ada 9 dokumen, pernah kami jelaskan sebelumnya. Ya, ada 9 dokumen. Kemudian ada barang bukti digital, ada flash disk dan juga handphone. Kemudian ada juga barang bukti hasil ekstraksi barang digital, dan juga dilakukan pengambilan keterangan 5 ahli dalam proses ini. Kemudian penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 16 saksi. Inilah fakta-fakta, alat bukti, dan barang bukti yang telah dikumpulkan oleh penyidik hingga akhirnya proses kemarin berawal dari laporan, pendalaman, gelar perkara, naik ke penyidikan, kemudian penyidikan, pemeriksaan saksi-saksi, hingga penetapan tersangka, dan sore hari ini penyidik telah melakukan penahanan terhadap 2 tersangka. Pak, terkait pertimbangannya, Ya, pertimbangan penahanan. ya penyidik seperti yang kami sampaikan tadi, untuk alasan objektifnya ada bukti yang cukup, adanya beberapa alat bukti, dan ada barang bukti. Kemudian penyidik juga punya pertimbangan yang subjektif. Ya. Ini sesuai dengan KUHAP semuanya, tata cara dalam proses penyidikan. Oke, dokter, dokter. Orang lagi yang dokter sama dokter itu gimana Pak Kabit? Kan dalam satu rangkaian, Pak Kabit. Ada 4 orang. Nanti kami pastikan ya, kami pastikan kepada penyidik, karena proses penyidikan ini tidak boleh berandai-andai. Jadi dalam proses penahanan ini penyidik terus melakukan pendalaman, pengumpulan fakta-fakta lagi, pelengkapan berkas perkara. Ya, jadi kami sebagai humas tidak dapat berandai-andai. Kami mohon waktu, penyidik masih terus melakukan pendalaman ya. Pak, ada beredar rekaman suara pemerasan itu, benar nggak Pak? Antara IM dan pelapor itu ada rekaman suara saat pemerasan, itu benar nggak Pak? Nanti kami sampaikan ke penyidik, tentunya penyidik
akan terus melakukan pendalaman ya. Sudah ada jadwal untuk panggilan ke dokter Ko sama dokter sendiri, Pak? Baik, mohon dicatat Pak Penyidik, nanti kita update ya. Ya? Ya nanti masih dilakukan terus pendalaman. Pak, bagaimana dengan kabar Ya? Nikita Mirzani yang tengah berbadan 2, Pak? Benar nggak sih itu, Pak? Nanti kami pastikan Pak Penyidik ya. Oke, terima kasih rekan-rekan. Udah buka puasa nih ya, udah buka puasa. Aku cuman menghimbau kepada teman-temannya Nikita, kemana kalian? Jangan ditinggalin loh. Biadab kalian ninggalin sendiri. Kalau Nikita Mirzani ditahannya aku rasa sih bagus. Mantap. Kenapa? Satu, aku memang ya nggak suka sama dia. Terlalu buat huru-hara, buat keributan, sok anggar jago, sok paling kaya, sok paling punya segalanya, semua ditantang sama dia. Macam hebat kali. Jadi ini, dia diangkat ini, aku bagus. Rasaku ya, aku bersyukur. Berarti bisa, ada yang ngangkat dia, bisa kan? Memakaikan dia pakai baju orange itu, cocok. Di luar dari dia seorang ibu apa ya, nggak urusan aku lah, mampus lah di situ. Memang ya nggak semua ibu juga kayak dia bentuknya. Mulutnya nggak bagus, lantam. Jadi ya kalau seandainya dia masuk lah, gol dia masuk penjara, ya udahlah, nggak kehilangan juga aku sebagai masyarakat Indonesia. Niki hamil duluan, sudah 3 bulan. Setelah Niki ditetapkan jadi tersangka, Niki hamil duluan, sudah 3 bulan. Mulut bawah Niki suka nyinyiran, baunya bau hanyir, sampai mentos lari. Oh iya, Niki ditahan. Kalau Mail gue tahu ribet sama. Gue kagak munafik ya. Gue gak munafik ya. Sahrul kagak ada, sepi kan? Sepi juga sih. Gue karena satu-satunya orang yang bilang gue ani-ani ya. Gue itu cuma pantas menjadi ani-ani cuma di mata dia doang ya. Yang lainnya nih ya, gue ke Bali aja gak kayak turis tahu. Gue dikira pecalang. Gak support Niki, support. Gue tetap di sini, gue tetap mendoakan Niki. Cuma kan memang gue ini kan nggak tahu masalah yang ini. Emang bener gue kagak tahu masalahnya. Dia suka maksa-maksa sih. Emang gue kagak tahu. Mail berapa lama? Wah nggak tahu. Baru tadi kok. Cila cuci tangan sekarang, lah emang kagak tahu. Nih ya, nih gue kasih tahu nih sama lu. Kalau lu napak tilas ya ke belakang ya. Gue itu bersatu sama dia, urusan gue apa? Sahrul. Ya. Urusan skincare nih bisa kalian lihat ya, gue nggak pernah grecokin dagangan orang nih, asal lu tahu. Lu cari konten gue yang grecokin dagangan orang ya. Review produknya, nggak pernah gue nge-review produk. Terus kalau bilang Cila sekarang cuci tangan, kalau gue memang terlibat, gue pasti udah diperiksa. Tuh pertama, kedua, gue pasti udah dipanggil, gue pasti udah ditahan kalau memang gue terlibat. Lu nggak tahu gue lagi dagang mukena, gue lagi fokus dagang. Ina dengar lu ikut dalam kasus pemerasan ya? Iya, persape santen ya? Pak polisi, ini tolong dong saya diperiksa. Pak, nih saya minta tolong doang Pak. Ya elah Pak, periksa aja Pak, biar enak Pak. Biar enak nih Pak, biar nggak simpang siur. Cuci tangan iya, biar nggak jorok. Gue siap banget loh kalau misalnya mau diperiksa. Cuma sayangnya memang tidak ada korelasinya ke gue. Gila, Kak Niki keren loh. Rela untuk jadi tersangka dan rela datang sendiri demi owner skincare. Gila, keren. Tapi di mana sih unsur pemerasannya itu? Aku aja yang bego nih ketika aku mendengar rekaman-rekaman tersebut.
Di EPP tuh gak ada loh unsur pemerasan, gak ada. Ini bahkan Dese loh yang kayak nawarin, yang nelfon. Bahkan di situ juga nggak ada suara Kaniki, nggak ada, say. Jadi di mana pemerasannya? Nih aku kasih tahu ya, kalau pemerasan itu kayak gini. Pokoknya gue minta 5M. Kalau lu udah ngasih gue 5M, baru gue bakal diam. Gue gak akan speak up. Itu baru pemerasan. Kalau misalnya lo gak ngasih 5M, gue bakal bongkar semua. Itu baru pengancaman, sayang. Gue juga bingung kenapa. Tapi ya gak apa-apa lah. Gue pasti yakin sih, Kaniki kan orangnya membela kebenaran. Pasti nanti waktu yang akan menjawab semua gitu. Ya deh, sekian sih dari Sanju. Bye. Jangan bilang pansos ya. Gue juga wajib untuk bersuara. Berhak, kalian juga bisa.